Pernah nggak kamu kepikiran mau kerja jadi freelancer aja? Udah pernah dengar istilah gig economy? Gig economy adalah pasar tenaga kerja yang mengandalkan tenaga kerja yang bersifat sementara, seperti freelancer, pekerja bebas, atau tenaga kerja independen. Menurut data BPS, pekerja lepas di Indonesia sendiri sudah mencapai 46,47 juta orang pada Februari 2023, atau 32% dari total angkatan kerja. Berdasarkan riset dari Edison Research, pekerja gig lebih banyak didominasi oleh generasi muda, di mana sebesar 38% dari usia 18-34 tahun terlibat dalam gig ekonomi. Jika dilihat dari proporsi pekerjaannya, sebanyak 44% pekerja gig mengatakan bahwa pekerjaan mereka pada gig ekonomi adalah sebagai sumber pendapatan utama. Sobat FEB, penasaran gak sih apa saja keuntungan dari gig ekonomi? Dari sudut pandang ekonomi, gig ekonomi adalah bentuk perbaikan dari kontrak teori. Gig ekonomi mampu merubah pekerjaan yang sebelumnya bersifat informal menjadi formal, seperti aplikasi ojek online yang memberikan kontrak formal terkait dengan harga perjalanan, rute perjalanan, dan asuransi perjalanan. Selain itu, gig ekonomi juga memberikan kesempatan bagi pekerja untuk melakukan self-employment dengan modal yang relatif rendah. Misalnya, seorang yang handal mendesain memutuskan untuk freelance dengan cara membuka jasa desain pribadi bagi klien. Dengan demikian, ia dapat menentukan harga jasa dan mencari kliennya sendiri seperti seorang wirausahawan. Secara keseluruhan, gig ekonomi tidak hanya memberikan keuntungan bagi para pekerja saja, tetapi juga memberikan banyak keuntungan bagi korporasi, di mana dengan adanya teknologi digital platform, membuat bisnis dapat beroperasi dengan biaya lebih rendah dan memiliki akses ke pekerja yang lebih luas, karena mereka dapat bekerja remote. Namun, di balik fleksibilitas yang dimiliki pekerja tersebut, justru mendatangkan banyak rentanan bagi mereka. Apa saja itu? Dengan maraknya pekerjaan freelance di perusahaan berbasis digital platform, memunculkan lebih banyak rentanan, karena perusahaan tersebut tidak memiliki kontrak tenaga kerja tetap bagi pekerjaannya, atau tenaga kerja independen. Hal ini membuat pekerja tidak memiliki jaminan perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, seperti mengenai gaji, jam kerja, asuransi kesehatan, hak mendapat pelatihan, dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya, gig ekonomi dijadikan alasan untuk overeksploitasi pekerja, karena pekerja tidak memiliki bargaining yang kuat berbasis hukum. Selain itu, pekerjaan yang dilakukan melalui digital platform juga memunculkan suatu kerentanan. Misalnya seperti penetapan harga dan cara kerja. Kerentanan ini dapat kita lihat pada perusahaan teknologi yang menyediakan jasa transportasi online. Berdasarkan sebuah studi empiris mengenai pekerja gig, ada perbedaan terkait gig work di negara berkembang maupun di negara maju. US Bureau of Labor Statistics melaporkan bahwa gig ekonomi ini tidak stabil dan tidak dapat diandalkan. Hal ini menjadi suatu mindset bagi masyarakat negara maju untuk tidak meninggalkan pekerjaan tetapnya dan tidak menjadikan gig ekonomi sebagai pekerjaan satu-satunya. Aturan formal tentang pekerja gig sudah ditegakkan di negara maju, sehingga isu mengenai overeksploitasi pekerja dapat lebih diatasi. Beda halnya dengan di negara berkembang, di mana mereka lebih nyaman dengan ekonomi yang bersifat informal seperti gig ekonomi. Itulah mengapa gig ekonomi ini sebenarnya menjadi suatu dilema bagi pekerja. Berdasarkan kelebihan dan kekurangan yang ada, gig ekonomi ini cenderung lebih menguntungkan bagi korporasi dibandingkan untuk pekerjanya. Kalau kamu Sobat FEB, apa pendapat kamu tentang gig ekonomi?